Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan mereview kembali sebuah TWS dari Sonic Gear, yaitu Sonic Gear TWS 2. Harganya dia tuh cukup terjangkau karena dia hanya dijual di harga 200.000. Seperti biasa, kalau kalian berminat udah gue taruh link pembeliannya di deskripsi di bawah dan juga untuk spesifikasi secara detail. Dan langsung aja yuk kita bahas apa sih yang ditawarkan dari Sonic Gear kali ini untuk Lena TWS di harga 200.000 ini. Gue akan bahas dari sisi build quality-nya dulu. Kalau dari sisi build quality dan desain, sebenarnya ini dari sisi desain mirip lah sama TWS-TWS yang lain. Tapi untuk build quality-nya gue tuh ada mixed feeling antara oke dan ya ada beberapa yang gue rasa sedikit kurang. Yang baiknya dulu adalah ketika pertama kali gue megang, ini tuh kayak berasa solid, terutama untuk harga yang ditawarkan. Dan untuk materialnya ini tuh kayak udah halus banget ya. Ini tuh kayak dilapisin silikon yang tipis gitu. Jadi nggak kayak berasa plastik banget gitu untuk feel-nya. Dan yang kedua adalah untuk engselnya ini dia berasa oke dan nggak ada kayak kendornya sama sekali. Yang biasanya tuh kalau di TWS-TWS murah ketika kita buka gini tuh kayak agak oblak gitu. Tapi di sini tuh semuanya tight dan berasa oke lah intinya. Tapi gue ngerasa ada kurangnya sedikit adalah di material earbudnya yang berasa agak tipis. Jadi kalau ketika kalian nyala LED-nya, kalian lihat itu tuh agak kayak transparan gitu warnanya. Jadi berasa kayak tipis aja untuk materialnya. Selebihnya sih gue rasa untuk harga 200.000 build quality-nya udah bagus. Dan untuk warnanya ada beberapa varian warna. Jadi yang gue pegang ini warnanya tuh kayak agak abu-abu gitu. Dan untuk tulisan Sonic Gear-nya sendiri cukup minimalis karena kayak sewarna dengan body untuk bagian depannya. Dan untuk sisi belakangnya ada charging port-nya yang udah menggunakan USB Type-C. Dan ada tulisan TWS 2 kecil di bagian atasnya. Dan ketika kita buka, dan ketika kita lihat bagian dalamnya, dia udah ada LED baterai indikator yang untuk menandakan sisa baterai pada case-nya ini. Dan untuk desain earbudnya sendiri, dia simple, modelnya kayak kapsul gitu. Dan model-model desain seperti ini biasanya universal untuk berbagai jenis telinga. Dan untuk fittingnya dari earbudnya ini tuh kalau buat gue di atas 1 jam kayak agak berasa sedikit pegel-pegel aja. Dan gue ngerasa kayak agak sedikit kebesaran untuk housingnya ini. Tapi untuk ear tipnya sendiri gue nggak ada masalah karena ini mempunyai kualitas yang udah cukup baik. Dan untuk cara pemakaiannya ketika kalian masukin, kalian harus nge-twist sedikit untuk earbudnya ini supaya positioningnya tuh rata dengan telinga kalian. Dan dia pastinya udah menggunakan touch sensor. Touch sensornya ini juga cukup sensitif dan nggak ada masalah dalam penggunaan sehari-hari. Dia fungsinya seperti biasa ya, kalian bisa ada volume controlnya buat naikin atau nurunin volume control dengan cara di tap 2 kali bagian kanan untuk naikin dan bagian kiri untuk nurunin volume. Terus kalau kalian mau play dan pause cukup kalian tap sekali aja bagian kiri atau kanan, dia akan ngeplay atau ngepause media yang sedang kalian mainkan. Kalau kalian pengen next lagu tinggal kalian tap 3 kali bagian kanan, kalau kalian mau previous lagu tinggal kalian tap bagian kiri. Dan dia ada lambang left right-nya ya. Jadi kalian jangan sampai terbalik karena dengan desain earbud seperti ini tuh dia akan universal. Jadi yang kiri bisa kalian pakai di kanan, yang kanan akan bisa kalian pakai di kiri. Jadi terkadang ini akan bisa kebalik. Jadi untuk taruh di case-nya pun sama, dia akan bisa kayak kebolak-balik gitu ya. Jadi pastiin aja kalau kalian sebelum menggunakan ngikuti indikator untuk left dan right-nya ini. Untuk spesifikasinya sendiri dia simple, dia menggunakan single dynamic driver berukuran 8 mm dan untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5.1. Sayangnya kalau kalian ngomongin latency Sonic Gear TWS 2 ini nggak terlalu bagus secara performance. Menurut pengujian gue, dia bisa mendapatkan latency di plus 400 ms yang berarti itu agak di bawah standar rata-rata TWS yang biasanya tuh ada di plus 300. Jadi ketika kalian pakai buat nonton YouTube atau streaming kayak Netflix gitu, gue ngerasa dialognya di sini tuh agak tertinggal. Apalagi kalau kalian pakai buat let's say game-game kompetitif seperti COD Mobile atau PUBG, gue sangat gak merekomen untuk latency di TWS 2 ini. Tapi kalau kalian pakai secara casual, misalkan kalian pakai buat musik atau misalkan buat dengerin podcast atau bahkan buat bermain game seperti game Mobile Legends, gue sendiri nggak ada masalah mendengarkan hal-hal tersebut di TWS 2 ini.
Oke, dan ini adalah kualitas dari built-in microphone Sonic Gear TWS 2 ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian lihat sendiri aja mengenai kualitas mikrofonnya. Untuk Sonic Gear TWS 2 ini ketika gue pakai bermain Mobile Legends sama teman-teman gue dan ketika gue tanya ke teman-teman gue, mereka sih katanya bisa mendengar suara gue cukup jelas dan gak ada masalah sama sekali. Tapi mengenai kualitas suaranya silahkan kalian putuskan sendiri dan kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Dan selanjutnya untuk IP ratingnya dia udah support IPX5, jadi dia akan aman ketika kalian pakai buat olahraga, terkena keringat, atau bahkan ketika kalian pakai TWS ini sambil hujan, dia akan aman dan gak ada masalah sama sekali. Dan untuk baterainya sendiri, Sonic Gear mengklaim dia bisa bertahan sampai 8 jam untuk earbudnya, dan total sama case ini bisa sampai 36 jam. Buat gue sendiri, gue nggak pernah bener-bener ngetes untuk baterainya, tapi dalam pengalaman gue ketika kemarin gue pakai buat bermain Mobile Legends dengan posisi mic on, sekitar 2 jaman dia udah berkurang sekitar 50%. Jadi gue nggak tahu kalau untuk dalam waktu 8 jam bisa tercapai atau enggak, tapi kalau menurut dugaan gue dia akan bertahan mungkin sekitar 3 jam untuk baterai di earbudnya ini. Kalau untuk case-nya, gue rasa dia udah cukup baik karena di seminggu terakhir ini dia hanya berkurang 2 titik ketika gue menggunakan earbud ini. Jadi untuk daya tahan di case-nya sih udah cukup baik. Dan kalau untuk waktu charging-nya, untuk earbud-nya dia membutuhkan waktu 1 jam dan untuk case-nya di 2 jam. Oke, dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu bagian sound quality. Seperti biasa mengenai sound quality itu bersifat subjektif, jadi apa yang gue sampaikan di sini murni pendapat dari gue pribadi. Gue akan menyampaikan ini singkat aja. Intinya Sonic Gear TWS2 ini mempunyai karakter suara yang lebih mengarah ke arah warm. Dia akan menonjolkan di sisi bassnya dibandingkan vokal maupun high frekuensinya. Jadi kalau kalian bass head, ini boleh kalian pertimbangkan. Kalau kalian mementingkan high frekuensi, gue rasa high frekuensi di sini tuh dia bukanlah tipikal high frekuensi yang akan tajam atau bikin nyerang telinga kalian. Tapi di sisi lain dia juga nggak menampilkan detail yang baik. Jadi gua rasa detail di sini tuh ada, tapi kalau kalian mencari yang terbaik akan ada beberapa TWS lain yang lebih baik kalau kalian ngomongin sisi detail. Kalau vokal, gua rasa di sini agak tipikal yang vokalnya di belakang, jadi dia agak sedikit tertutup sama sisi bassnya yang memang lebih mendominasi. Vokal di sini tipikal vokal yang lebih warm ya. Memang dia cukup berbobot kalau untuk vokalnya. Tapi gue ngerasa dari sisi clarity-nya agak sedikit kurang aja dan agak sedikit ketelan sama sisi bassnya. Kalau ngomongin bass, ya seperti yang gue bilang, gue rasa ini akan cocok kalau kalian buat pecinta bass karena memang bass di sini tuh cukup mendominasi, jadi bassnya memang berasa cukup deep. Kuantitasnya juga cukup melimpah, jadi kalau kalian dengerin lagu-lagu R&B atau EDM, di TWS2 ini akan cocok. Jadi overall ya balik lagi sesuaikan dengan selera kalian. Itu aja sih yang bisa gue sharing dari Sonic Gear TWS2 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis langsung di kolom komen. Thank you buat kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.